Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Ramawansyah dari Universitas Dharma Wangsa, jurusan Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang praktek pembelajaran kontekstual. Oke, silakan didengarkan. Di era digital ini, proses pembelajaran harus bisa menjawab tantangan zaman. Nah, salah satu pendekatan yang bisa menjadikan pembelajaran lebih bermakna, aktif, dan menyenangkan adalah pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning, disingkat CTL. Yuk kita pelajari lebih dalam apa itu CTL dan bagaimana penerapannya di kelas. CTL adalah pendekatan pembelajaran yang menghubungkan materi pembelajaran dengan pengalaman nyata kehidupan siswa. Artinya, siswa tidak hanya menghafal teori saja, tapi belajar dari konteks yang mereka temui setiap hari. Misalnya saat belajar matematika nih, tentang persentase. Siswa tidak hanya diajak menghafal rumus saja, tetapi diminta menghitung diskon saat belanja atau keuntungan saat berjualan. CTL didasarkan pada teori konstruktivisme yang menekankan bahwa pengetahuan dibangun sendiri oleh siswa melalui pengalaman, bukan hanya sekedar ditransfer dari guru. Ada 7 prinsip utama dalam CTL yang menjadikannya istimewa. Yang pertama, konstruktivisme. Siswa itu membangun pengetahuan sendiri melalui pengalaman. Yang kedua, inquiry. Belajarnya dimulai dengan bertanya, mencari, dan meneliti. Dan ketiga, bertanya. Guru dan siswa saling mengajukan pertanyaan kritis. Keempat, masyarakat belajar. Belajarnya dilakukan secara kolaborasi dalam komunitas. Artinya dia tidak hanya sekedar kelompok kecil, namun dalam kelompok yang lebih besar. Contohnya masyarakat. Pemodelan selanjutnya, guru memberikan contoh sebelum siswanya mencoba, dan yang terakhir refleksi, siswa diajak merenungi proses dan hasil belajar. Dan 7, penelitian autentiknya adalah evaluasinya dilakukan lewat tugas nyata, bukan hanya ujian tertulis. Pembelajaran kontekstual ini punya ciri khas, antara lain dia berpusat pada siswa, bukan pada guru, terhubung dengan kehidupan nyata sehingga siswa merasa belajar itu berguna, kolaboratif dan interaktif, mengembangkan keterampilan sosial juga, membangun pemikiran kritis dan memecahkan masalah, lingkungan belajar yang demokratis, menghargai pendapat dan diskusi, dan yang terpenting adalah belajar menjadi menyenangkan dan bermakna. Peran guru di CTL apa sih? Nah, strategi CTL ini dikemas melalui berbagai model seperti problem based learning (PBL). Siswanya belajar melalui pemecahan masalah nyata. Ada juga project based learning. Siswa membuat project berdasarkan isu kehidupan. Ada cooperative learning, kerja kelompok yang memperkuat interaksi sosial. Ada role play dan simulasi. Siswa memerankan situasi nyata menjadi seperti tokoh masyarakat. Dalam CTL, guru adalah fasilitator, bukan hanya salah satunya sumber informasi. Tugasnya adalah membimbing, tentunya memberikan contoh dan menciptakan suasana belajar aktif. Sementara itu, siswanya adalah subjek belajar. Mereka aktif mengeksplorasi, berdiskusi, bereksperimen, dan membangun sendiri pemahamannya. Implementasi dan evaluasi CTL, adapun langkah-langkah penerapannya di kelas antara lain yaitu: yang pertama, tentukan kompetensi dasarnya. Yang kedua, rancang konteks nyata. Ketiga, buat kegiatan eksploratif. Keempat, bentuk kelompok belajar. Kelima, lakukan pemodelan. Keenam, ajak refleksi setelah belajar. Dan yang ketujuh, evaluasi dan proses belajar secara autentik. Penilaiannya pun tidak hanya dari ujian tulis, bisa berupa portofolio, proyeknya tadi, observasinya, refleksi pribadinya, atau presentasi. Ini membuat siswa belajar bukan sekedar untuk nilai, tapi untuk kehidupan nyatanya juga. Oke lah, jadi pembelajaran kontekstual itu bukan sekedar metode baru, tapi pendekatan yang menekankan makna, partisipasi aktif, dan relevansi dengan kehidupan.
Jadi yuk kita ubah kelas menjadi tempat belajar yang menyenangkan, penuh makna, dan siap menghadapi tantangan abad ke-21. Oke, baiklah, saya sangat berterima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih banyak.